Ya, oke. Dengan saya di sini Vanetehan, dengan NIM F1B 017113 Ilmu Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman. Kebetulan ini hasilnya tugas ya, tugas online sebetulnya, tentang dari mata kuliah pengambilan keputusan tentang game theory. Saya masuk nih untuk apa sih game theory? Ini game theory itu atau itu sering biasa disebut dengan permainan game. Nah, bukan berarti kita akan bermain Free Fire, Mobile Legend atau apapun itu ya. Nanti kita akan jelaskan apa sih yang dengan dimaksud dengan game theory. Masuk nih. Apa sih itu game theory? Game theory itu adalah permainan, adalah atau yang biasa disebut teori permainan adalah studi tentang model matematika dari interaksi strategis di antara para pembuat keputusan yang rasional. Ini memiliki aplikasi di semua bidang ilmu sosial serta di dalam logika, ilmu sistem, dan ilmu komputer. Ini untuk awalnya membahas tentang permainan zero sum, di mana keuntungan atau kerugian masing-masing peserta persis seimbang dengan yang ada di peserta lain. Hari ini teori permainan berlaku untuk berbagai perilaku dan sekarang menjadi istilah umum untuk ilmu pengambilan keputusan yang logis, baik itu manusia, hewan, dan komputer. Untuk game teori ini ada 4 elemen, yaitu pemain, yang kedua itu adalah strategi, yang ketiga adalah equilibrium atau keseimbangan, yang keempat adalah outcome. Nah, untuk masalah equilibrium ini ada pendapat dari John Nash yang atau biasa dikenal dengan Nash equilibrium atau keseimbangan Nash, yaitu keseimbangan yang tercapai di mana setiap pemain dalam sebuah permainan tidak bisa lagi memperbaiki posisinya untuk merespon apa yang dilakukan kompetitornya. Jadi dari dua persaingan, baik itu perusahaan atau organisasi, mereka saling berkompetisi akan mencapai titik di mana mereka tidak bisa memperbaiki posisinya gitu. Nah, untuk gambaran penjelasannya itu dalam game teori itu adalah kooperatif dan non kooperatif. Nah, untuk yang non kooperatif, itu terdapat interaksi sosial yang kompetitif, yang dimana ada itu dimana ada yang menang dan ada yang kalah. Contohnya yang paling terkenal itu adalah dilema tahanan. Nah, sebagaimana contoh, sebut saja individu A, sebutnya teman saya sendiri ya, teman sekelas itu namanya Koko. Yang kedua adalah Rohmat atau Rohmet. Nah, ini teman baik saya ya kalau diakuin. Nah, ini cuma buat candaan. Intinya dari mereka ini adalah pelaku kejahatan curanmor, kayak gitu. Nah, di mana ada individu yang mengaku dan tidak mengaku, yang dimana masing-masing jika tidak akan mengaku, mereka akan tetap mendapatkan hukuman lebih berat. Nanti akan digambarkan seperti itu. Lalu ada yang individu A itu tidak mengaku dan individu B mengaku, otomatis yang individu A itu tidak mengaku akan mendapatkan hukuman lebih berat. Nah, untuk yang individu A itu hukuman yang lebih ringan. Nanti gambarnya di sini. Itu akan terdapat keseimbangan Nash. Lalu ada titik yang dimana individu A atau B yang sama-sama mengaku, mereka sama-sama dihukum dengan penjara 5 tahun 5 tahun. Contoh seperti itu. Dibanding yang salah satunya bisa ngeles atau bisa kooperatif atau jujur gitu. Itu adalah permainan dari integrasi dari kepolisian. Kalau teman-teman yang baru tahu, cara integrasi polisi seperti itu. Kayak gitu. Nah, untuk di mana terjadi ini. Nah, untuk terjadi ini makanya akan ada contoh di perusahaan itu ada konsolidasi. Nanti itu dijelaskan dalam kooperatif lah. Nanti akan dimunculkan muncul pendapat, yaitu namanya social optional solution, yaitu kondisi paling terbaik yang dicapai oleh pihak seharusnya bersaing, namun mereka untuk memutuskan untuk kolaborasi. Sebagaimana contoh kita paling banyak melihat ya, contoh ada Astra Daihatsu dengan Toyota. Mereka mengkolaborasi bersama dengan melakukan merek namanya
ada Daihatsu Ayla dan Toyota apa namanya, Ayla, nah itulah Ayla sama Agya, lupa kayak gitu. Itu contoh. Nah kalau dalam gamers, nah, contohnya itu kalau teman-teman tahu Steam Lab, nah itu isinya adalah game GTA, game Minecraft, kenapa mereka konsolidasi seperti itu. Ataupun youtuber sekarang banyak yang collab, walaupun mereka aslinya pada dasarnya bersaing untuk mendapatkan viewers gitu. Maka ada titik yang dimana yang tidak bisa mereka capai, akhirnya mereka kolaborasi untuk mendapatkan sama-sama viewers yang banyak seperti itu. Itu terjadi dalam game teori, itu terjadi keseimbangan. Itu yang disebutkan John Nash gitu. Dalam filmnya pun John Nash, Mind Blown. Nah ini itu dijelaskan. Nah dalam contoh nih, para fuckboy ini kayak, bukan aku sih, itu adalah empat orang itu menembak satu cewek. Nah dimana nih empat orang ini akan merebutkan satu cewek itu yang katanya paling cantik gitu kan. Mereka akan berusaha kompetisi akan merebutkan cewek itu, yang sampai di mana mereka empat-empatnya itu tidak berhasil mendapatkan. Akhirnya si Nes menyarankan mereka mencari jodoh sendiri-sendiri. Nah yang dimana ada peluang mereka empat-empatnya nggak jomblo kayak gitu. Nah ketimbang empat orang ini mencari satu cewek, mending mereka empat-empatnya nyari cewek sendiri-sendiri yang mereka kasih gitu. Paling itu sih. Oke. Nah, itu sih untuk gambarannya untuk game teori. Cukup simpel kan? Nah, karena ini tugas kuliah sih ya Pak, saya bikin simpel aja Pak. Ini dari game teori, ada yang belum jelas nanti bisa di komen di bawah, nanti akan saya bisa jelaskan. Itu kalau berkenan teman-teman bisa like, subscribe, dan komen, atau share ke sosial media kalian. Nanti kalau mau follow IG saya ada di pojok di bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliah online.